Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih Masjid Agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah di mana sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama hadir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke materi, mohon penyampaian ini adalah jawaban dari ada jamaah yang menyampaikan ke saya minggu lalu. Ustadz, mohon dijawab. Saya ini agak ragu melakukan sholat tarawih berjamaah. Karena ada yang menyampaikan bahwa sholat tarawih berjamaah tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang melakukan sholat tarawih berjamaah. Jika ada jamaah yang tidak melakukan sholat tarawih berjamaah, maka tidak perlu ditanggapi. Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Arba'in nomor 28, singkat karena waktu kita pendek, ini belum materi. Hanya karena ada yang bertanya, wajib kami jawab. Inti dari hadis Arba'in nomor 28, kata Rasulullah, berpegang taatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketaatan, dan berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Saya ulangi, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Yang mana yang disebut sunnah Rasul dan khulafa'ur rasyidin? Para ulama menyepakati 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, sekarang coba kita lihat, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk membukukan Al-Quran? Tidak pernah. Siapa yang memulai untuk dibukukannya Al-Quran dalam bentuk mushaf? Yaitu Umar bin Abdul Khattab, menyampaikan kepada Abu Bakar. Siapa Umar? Khulafa'ur Rasyidin. Di zaman Rasulullah tidak disuruh untuk dibukukan, hanya dikumpulkan dari kulit-kulit ternak, kemudian dari kulit pelepah kurma. Tapi nanti Utsman yang menyampaikan kepada Abu Bakar, dan di zaman Umar yang menyampaikan kepada Abu Bakar, dan di zaman Utsman bin Affan, lengkap saf Al-Quran ini dibuat dalam satu Al-Quran. Pertanyaannya, kalau kita tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, maka Al-Quran ini tidak ada di dalam masjid. Karena bukan Rasulullah yang perintahkan untuk dibuat di dalam satu Al-Quran. Itu Umar. Kemudian, siapa yang memulai pelaksanaan tarawih berjamaah? Rasulullah tarawihnya kita biasa dengarkan 1 malam, 2 malam, diikut 3 malamnya Rasulullah tidak keluar. Ketika di zaman Umar dilihat di dalam masjid, di sana ada yang sholat tarawih, 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 maka Umar berinisiatif mengumpulkan para yang berpisah-pisah untuk sholat tarawih ini untuk berjamaah. Sekarang kita bisa berpikir, Al-Quran yang mendesain untuk dibuat di dalam mushaf adalah Umar, sahabat Rasulullah. Kemudian sholat tarawih berjamaah juga Umar. Jadi ambigu pemikiran kita. Kalau kita menerima Al-Quran tapi sholat tarawih berjamaah kita tolak.
Karena orangnya satu, yaitu Umar. Inilah jawaban kepada jamaah yang sempat bertanya kepada saya. Baik, saya masuk ke materi. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sejak diciptakan tidak lepas dengan kalimat sujud. Kita di akhir-akhir Ramadan 10 terakhir ini, mari kita sama-sama memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penting. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 18, Allah menyampaikan, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Lalu disambung oleh Allah, wa katsirun haqqo alaihil adzab. Kata Allah, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Kata Allah, tidakkah kalian tahu bahwa apa yang ada di langit dan di bumi yasjudu, sujud kepada Allah. Wasyamsu, matahari, wal qamaru, bulan, wan nujumu wal jibal wasajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Bintang, pohon-pohon, binatang melata, gunung, dan sebagian manusia. Kemudian Allah menyambung ayat ini, wa katsirun haqqo alaihil adzab. Namun kebanyakan manusia diazab oleh Allah. Kenapa diazab? Berbicara tentang sujud, orang yang menolak sujud. Bapak Ibu jamaah taruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau melihat di dalam Al-Qur'an, ketika kita ini diciptakan, Adam itu menggemparkan karena iblis yang notabene penghuni surga justru dikeluarkan dari surga karena diperintah oleh Allah satu kali saja diminta sujud sebagai tanda penghormatan kepada Adam. Lalu iblis menolak. Apa yang terjadi? Dari penduduk surga dikeluarkan, diusir. Yang jadi pertanyaan kita, berapa kali Allah memerintahkan kita untuk sujud dan berapa kali menolak sujudnya kita kepada Allah? Iblis yang hidup di dalam surga satu kali diperintah menolak, keluar dari surga. Kita yang diperintah dan berkali-kali meninggalkan sujud kepada Allah, maukah kita beriming-iming surga? Mimpi kita. Di dalam Al-Qur'an, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Ini janji iblis, Pak. Ketika iblis dikeluarkan karena kita ini, karena Adam, maka dia meminta kepada Allah, ya Allah, saya sudah diusir dari surga karena Adam, termasuk kita anak cucunya. Maka tangguhkan kematian saya sampai hari kiamat. Ditangguhkan untuk apa? Untuk membujuk kita ini. Jadi iblis ini jangan kita salahkan, Pak. Iblis ini legal, izin dari Allah. Justru anak-anak laki-laki kita yang angkat-angkat ban motornya yang tidak ada legalitasnya dari kepolisian. Yang punya anak laki-laki yang biasa angkat-angkat ban ada di sini enggak? Itu tidak punya legalitas. Iblis ada legalitas dari Allah untuk menggoda manusia. Kata iblis ada 4 penjuru. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Yang mana yang tidak disebut iblis? 2. Atas dan bawah. Orang yang tidak mampu digoda, tapi iblisnya tidak mampu menggoda manusia, yaitu orang-orang yang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua arah ini tidak mampu didatangi oleh iblis. Bapak Ibu jamaah taruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, saya teringat dengan surat Toha
ayat 44 ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun. Musa dan Harun, perintahnya Allah, wahai Musa, datangi Fir'aun dengan lemah lembut, berkata dengan lemah lembut. Coba kita bayangkan Bapak, apa yang dibahasakan Fir'aun? Kata Fir'aun, ana rabbakumul a'la, saya ini sesungguhnya Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia mengatakan dirinya Tuhan yang maha tinggi, tapi Allah bilang datangi dan berkata dengan lemah lembut. Imam Syafi'i mengatakan, bagaimana dengan kita yang rajin sujud? Ketika di dalam sujud kita apa yang diucapkan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Bertolak belakang dengan yang diucapkan Fir'aun. Fir'aun mengatakan sesungguhnya saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sementara kita yang sujud mengatakan bahwa Tuhanku yang maha suci maha tinggi. Sama Fir'aun saja Allah lembut, apalagi yang sering sujud. Maka 10 terakhir Ramadan ini kita lembutkan hati kita, kita lembutkan rezeki kita, kita lembutkan masa depan kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbanyak sujud kita dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.